Sore Pak. Oke, bubarnya kapan? Kita tengok dulu. Ya, selamat bertemu kembali di mata kuliah analisis dan visualisasi data. Minggu lalu cukup full ya. Saya belum menyerahkan kembali ke e-learning yang janji saya. Tapi nanti sudah saya siapkan, tinggal saya share ke sana gitu ya. Kemudian masih lama, tanggal 10 ya. Oke, baik, kita masuk ke pembahasan lanjutan setelah kita berada di Matplotlib. Saya kepinginnya ada presentasi ya, tapi nanti presentasinya kalau ada waktu hari ini siapkan aja presentasi, atau minggu depan presentasi yang tugas 2 minggu yang lalu. Kita melanjutkan dari Matplotlib bahwa Matplotlib telah terbukti ya, has proven to be an incredible, telah terbukti menjadi alat yang sangat berguna dan populer di dalam visualisasi, atau menjadi visualisasi tools yang populer. Tapi makin lama begitu ya, lama banyak hal-hal yang tidak bisa disediakan oleh si Matplotlib ini. Nah, dan sebenarnya kan Matplotlib ini lebih duluan daripada Pandas ya. Sebelum ada Pandas data frame itu, Matplotlib mendahuluinya. Nah, sebelum versi yang Matplotlib 2.0, ini bukanlah pilihan terbaik, karena ini sudah dari tahun, mungkin sebelum Anda lahir sudah ada si Matplotlib itu, di MATLAB itu sudah ada di tahun 99. Dan pada waktu itu si Matplotlib bisa melakukan visualisasi karena Matplotlib API itu relatif berada di low level gitu ya, berada di bawah, sehingga ketika dia melakukan visualisasi drawing, katanya tuh sophisticated statistical visualization is possible. Oke. Sangat mungkin sebenarnya dilakukan visualisasi statistik melalui menggunakan Matplotlib, tetapi seringkali membutuhkan bahasa aslinya begini dalam tulisannya itu, but often requires a lot of boilerplate code. Butuhkan banyak code boilerplate. Dan Matplotlib itu lebih dahuluan dari Pandas, dan karenanya si Matplotlib itu tidak dirancang untuk digunakan bersama Pandas data frame. Sehingga untuk memvisualisasikan data dari Pandas data frame, kita harus mengekstrak you must extract each series. Series Pandas di Pandas, you must extract each series and often concat, dan concatenate itu gabungin. Nah, jadi kita harus mengekstrak setiap series yang ada di Pandas dan kemudian menggabungkannya menjadi format yang itu sebelumnya begitu ya. Nah, sehingga untuk bagaimana kita melakukan plotting berdasarkan data frame, maka muncul solusinya, yaitu menggunakan Seaborn gitu. Nah, si Seaborn ini menyediakan API yang Seaborn provides an API on top of Matplotlib. Jadi dia menyediakan di level yang lebih atas daripada si Matplotlib. Nah, yang mana dia menawarkan, ini lucu kalau di istilahnya, that over sense choices, sense itu kan layak, artinya waras, sane. Tapi di sini maksudnya yang lebih friendly lah begitu ya, sense choice for plot style and color defaults. Nanti Anda membedakan antara pakai Matplotlib dengan pakai Seaborn. Itu dari sisi pewarnaan, dari sisi tampilan di kita begitu akan lebih
lebih sense pakai apa namanya si Seaborn. Akan tetapi mulai pada versi 2.0 si Matplotlib mulai mengejar. Nah, tetapi untuk kaitan dengan choices pewarnaan, color gitu, si Seaborn itu masih menjadi pilihan yang useful ya, add-on ya. Nah, kita lihat kalau saya mau bahas apa namanya si ini heatmap ya, heatmap ini nggak ada di Matplotlib. Seaborn versus Matplotlib. Misalkan kita punya simple Matplotlib, kita gunakan classic plot untuk format dan colornya. Misalkan beginilah importnya, import Matplotlib by plot begitu, SLT, kemudian style use, oke, kemudian klasik itu Matplotlib inline. Kemudian kita butuh import numpy-nya. Ngomong-ngomong, suara saya terdengar dengan jelas nggak? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Pandas SPD. Jadi kalau online jadi saya yang banyak ya. Nah, jadi besok kalau online kalian presentasi lah ya. Oke, silakan. Fit atau tidak? Kemudian jalan. Oke, tambah. Kemudian kita meng-create apa namanya ya? Create data lah gitu ya. Misalkan app sama dengan numpy.random, kita random aja state no. Kemudian x sampai len spasi ya, LINS. Nah, sambil saya ngetik ini, minggu depan kita sudah mulai sudah 5 pertemuan yang bahas ini terus ya. Jadi saya cuma minta Anda nulis gitu. Nah, besok sudah mulai buat project lah ya. Nggak cukup nanti. Jadi diingat bahwa saya tidak ada meet begitu, dan saya tidak ada UAS, nggak ada UAS ya. Nah, jadi tukernya pakai apa Pak gitu ya? Ya pakai 2 juga, yaitu project gede gitu, project gede. Ya, pakai project final project, terus ditambah ditulis. Nah, visualisasinya tuh ditulis. Nah, ditulis kemudian dijurnalkan. Nah, contohnya kayak gini lah ya. Nah, buat project jurnal tentang analisis dan visualisasi data misalkan. Kita lihat aja contohnya. Nah, analisis satu boleh ya. Apa namanya? Nah, ini dia. Misalkan visualisasi dan analisis data bunuh diri. Nah, ini agak menarik, agak aneh-aneh.
Nah, begini. Jadi nanti Anda punya projectnya itu dibuat programnya. Setelah programnya dibuat, itu dituliskan hasilnya ke dalam suatu jurnal artikel ilmiah. Begitu. Nah, ini kan masih ada 2 bulan lagi lah, 2 bulan setengah lah. Masih ada 2 bulan setengah, saya yakin bisa. Ya, nggak harus yang aneh-aneh, tapi ya yang penting datanya ada, Anda lakukan itu, kemudian dijurnalkan, di artikel ilmiah. Dan itu belajar nulis lah ya. Nah, ini download. Oke, sambil nunggu, oh sudah ada pilihannya. Kalian mulai tak saya ajarin untuk ke jurnal ya. Apalagi semester ini kan ada mata kuliah metodologi penelitian gitu kan. Nah, mungkin ini jurusan teknik informatika lagi. Nah, ini ada EDA. Nah, minggu depan saya akan cerita tentang EDA juga. Oke, ini visualisasi dia. Oke, terus pakai apa sih? Pakai R ini. Hmm, iya pakai R. Dia visualisasinya pakai R ini. Nah, kan terus dibuatkan begini. Ya, oke ya. Nah, sudahlah, masing-masing harus mempersiapkan ini. Nggak ada ceritanya kelompok semuanya sendiri-sendiri masing. Ini penduduknya ada berapa nih? Penduduknya kita ada 50-an lebih, ya berarti 50-an lebih itu juga punya artikel nanti. Nah, akan menarik. Ya, nah, gitu dia. Oke ya, ini tak download, nanti saya kirim ke kalian. Kemudian masuk ke sini tadi, nampai create line space 0,5. Jadi nggak usah khawatir, nggak ada meet dengan saya, nggak ada UTS, nggak ada UAS juga nggak ada. Wah, paling nanti saya minta di ujung di pertemuan terakhir setelah ini disubmit ada itu, tapi di apa dengan saya dulu, di apa dipresentasikan. Ngapain sih kalian buat itu gitu kan? Kemudian kumulatif sum ya. Sum itu kumulatif sum. F dot R ada nggak ya? Run ini dia. Oke, kemudian 506 tulis saja dulu. Kemudian kita jalanin ceritanya. Oke, terus masih belum selesai nih. Berarti kita create data, kan buat plot data. Tapi dengan matplotlib ini, plot x, y gitu ya. Kemudian plot legend, kemudian contoh encall sama dengan 2. Kemudian log taruh di atas, upper left, kemudian jalankan. Jalan dia. Nah, gitu dia. Tuh, itu dia. Saya punya gambar macam-macam. Contoh. Oh, saya keliru. Legendnya ini bisa saja PGRS atau ABC gitu juga bisa. Nah, tergantung. Nah, tadi 6 ya. 6. Oh ya, 6 ya. Berarti PGRST karena 6 ya, STU. Karena itu dia minta 6 nih kan. Oke. Kita keluarin. Nah, dia. Itu dia. Itu nih random, saya istilahnya kata orang Jambi basing aja gitu ya. Dilihat dari situ. Nah, sekarang kita kita anu nih, kita bandingin dengan si Sibon. Import
Seaborn. Nah, itu dia. Seaborn as NSS. Kemudian sns.set. Dia, kemudian apa lagi? Sama juga buat plot juga dia ya. Kemudian ini lain lagi. Dan ini buat plottingnya ya. Ini di sini ada PLT. Sembarang aja. Cuma dia sederhana jadinya. SNSet terus sama kayak di atas tadi. Pyplot. XY gitu. Kemudian PLT dot legend. Terus ini diganti jadi PGRS juga. Kemudian encall itu, kemudian log. Call-nya kolomnya 2 ya, dibuat encall itu jumlah kolom. Kalau ini dibuat 3 jadi 3. Log-nya apa ya? Semoga bisa. Nah, berubah. Meskipun dia menjalankan plotnya si Matplotlib, sekarang sudah berubah. Nah, kan begitu ya klasiknya. Nah, tapi sekarang dengan adanya Seaborn, langsung jadi lebih gitu ya. A much better, katanya gitu. A much better. Nah, oke. Itu kita ngomongin yang tentang Xianu ya. Banyak sih kalau kita mau lihat sisi dari mana si apa namanya si Bon. Oke lah. Maka sekarang kita masuk ke Sibonnya, mengeksplor Sibon plot. Nah, maka kita pertama misalkan buat apa ya? Buat histogram lah. Histogram di Sibon. Histogram kemudian apa namanya? Kernel density apa gitu, KDE namanya. KDE kemudian ada density ya. Sering di dalam statistical data visualization kita itu membutuhkan plot histogram dan join gabung dengan variabel lain. Nah, kemudian kayak gini lah kita lihat ya. Kalau di sekarang, kalau kan sudah ketemu sama Sibon ya, tadi kan sudah campur dengan Sibon ya, jadinya misalkan gini, data sama dengan np random dot, berarti karena banyak multivariat ada nggak multivariat normal ya, betul, multivariat normal, kemudian buka kurung tutup kurung, kemudian di sini kita 0,0 gitu, kemudian kurung, mintanya apa lagi, kurung siku lagi ya, kemudian nah gitu, kemudian 5,2 misalkan lah ya, kemudian 2,2, terus di sini ada size nya 2000, kemudian sama dengan data frame. Frame isinya data,
kemudian kolom, ada nggak kolom? Kolom ada, kolom isinya begini, X, Y, kemudian dibuat for call in X, Y, plot histogram kan HST kan ya, kemudian data dot call, kemudian nor mod sama dengan true, kemudian alpha dengan 0. Error ya, normal, normal enggak ada, normal. Data call ya kan, data call ini yang true apa ya, kok normal nggak ada. No, 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 no. Nor. Kalau nggak usah pakai ini apa di yang di situ. Oke. Bin parameter X. Nggak usah. Nah, jadi numpuk begitu. Nah, bisa gitu ya. Nah, ada berapa histogram jadinya kan begitu ya, karena dia multivariat. Nah, jadi histogramnya digabungin. Nah, kemudian selanjutnya apa, kalau sekarang kita kasih ini, kasih si apa namanya kalau di bukunya itu dibilang rather than histogram we can get a smooth estimate of the distribution using a kernel density estimation, kayak KDE-nya itu pakai si jadi ini kalau saya tulis di sini teks gitu ya, dia itu nggak usah lah, langsung aja Anda coba di sini, nanti filenya saya kirim juga. For call in XY gitu ya. Kemudian di sini sns.kdplot, kdeplot. Nah, kemudian data, kemudian call, kemudian sheet sama dengan true. Nah, coba kita lihat apa hasilnya. Nah, set is no duplicate for fill. In for fill setting fill sama dengan true. Okay. This will become error versi please update your code. Set true. Nah, fill. Oke. Nah, begini. Cuman kalau ini jadi fill true jadinya ya. Katanya. Nah, sekarang jadi fill true ya. Nah, begini. Apa namanya? Data di kernel density estimation-nya. Nah, kelihatan density-nya dibanding tadi ini histogramnya kan ya. Nah, ini saya nampilin aja. Nah, maksudnya belum
enggak, belum tahu nih ngapain. Ini pakai histogram untuk apa, pakai KDE, kernel density estimation ini untuk apa fungsinya, belum. Nah, saya keluarin aja nih dulu. Nih, oh ini bisa ini, bisa ini, bisa ini. Nah, nanti untuk tujuan dari visualisasi data ini kan bagian dari penyajian data. Untuk menyajikan data, kita nggak sebenarnya kita tidak bisa langsung membuat desain yang 5 pertemuan ini. Enggak, 4 pertemuan kah, 5-nya kan yang minggu lalu nggak jadi tapi dijadikan e-learning nanti. Nah, di dalam menyajikan data itu kita perlu ada storyboard-nya, ada storytelling-nya. Bagaimana itu nanti bercerita. Nah, yang pertama itu perlu kita menetapkan namanya tujuan. Ya, langkah yang paling awal yang harus dilakukan di dalam ketika kita akan menggunakan visualisasi data, menyajikan data adalah menetapkan tujuan dari penyajian data itu sendiri. Nah, maka mata kuliah ini ada analisis dan visualisasi data. Ada data yang dianalisis dulu, baru divisualkan. Ini saya tukar dulu. Anda kepingin mau lihat nih, daripada saya cerita terus Pak teori terus, nah ini buka dulu nih. Nah, karena kebetulan ini saya sendiri yang ngampu, jadi lebih bebas. Maksudnya saya nggak dengan dosen yang siapa nanti apakah Pak Daniel, dengan Bu Ulfa misalnya itu nggak ada bordernya gitu. Jadi ini saya enak ngelolanya gitu ya. Jadi saya tukar dulu nih. Nah, keluarin dulu nih semuanya. Nanti baru ini mau pakai untuk apa gitu ya. Kita analisis balik. Jadi kan minggu depan kita belajar EDE-nya. Nah, tujuannya apa? Ini tujuan jadi kita harus menetapkan tujuan. Nah, tujuan dalam penetapan tujuan ini ya adalah memudahkan kita untuk menentukan kita itu mau ngapain sih gitu ya. Sehingga nanti tidak semua di dalam visualisasi data itu ditunjukkan semua, ditampilkan semua, enggak. Ya, ditampilkan semua itu enggak. Begitu ya. Ya, ada berbagai tujuan dari suatu penyajian data, ya antara lain ya salah satunya yaitu metode dalam analisis data. Kemudian mempermudah data analis dalam mengeksplorasi data serta menyajikan informasi yang penting yang sesuai dengan goal-nya tadi. Setelah menetapkan tujuan, maka kita yang kedua adalah menentukan targetnya. Di dalam visualisasi data, menentukan targetnya. Nah, ini sambil teori sedikit terus coba lagi gitu ya. Nah, tadi ada histogram dan KDE. Histogram dan KDE ini bisa dikombinasikan di sini, bisa dikombinasikan. Jadi tetapkan tujuan, yang kedua tentukan target. Setelah menentukan tujuan, kita membuat visualisasi data, maka tentukan pula target dari penyajian data tersebut. Target yang dimaksud di sini tuh adalah siapa yang menjadi klien kita, siapa yang akan menerima sajian data kita. Nah, hal ini harus ditentukan di awal, terutama untuk visualisasi data yang dipakai untuk penyajian informasi. Nah, jadi dari sekarang mulai dipersiapkan. Ya, tengok-tengoklah. Mau mencari data sendiri atau tengok-tengok dari sumber dataset, open data, apakah dari Kaggle, dataset yang macam-macam lah ya. Anda masing-masing. Nah, masing-masing loh ya, nggak boleh sama. Masing-masing, tidak boleh sama. Kalaupun sama, nanti Anda akan mengkaji yang mana. Tidak boleh sama kajiannya. Datanya mungkin boleh sama, tetapi yang mau disajikan apa pastinya berbeda. Karena ini masing-masing punya tujuan. Nah, tidak ada UAS, cuman ada presentasi akhir. Satu-satu, pribadi satu-satu, dan waktunya 5 menit sampai 10 menit aja. Jadi kalau ujiannya tuh lama, saya bisa 3 hari, 4 hari, 2 minggu, ya nggak apa-apa. Nah, semuanya harus satu persatu. Kemudian tujuan dari langkah menentukan target itu menyesuaikan desain visual data apa yang akan ditampilkan. Kenapa begitu? Supaya mudah dipahami oleh si audiensnya. Nah, oke ya. Ketika lah ini di kelas ini sama nih, audiennya sama. Tetapi ketika Anda menyajikan data itu yang ada yang perlu dipertimbangkan adalah
usia dari audiens, dan tingkat pendidikan daripada audiens itu termasuk yang dipertimbangkan. Kemudian berhenti di situ ya. Kita masuk sini nanti nggak jalan-jalan lagi di sini. Kemudian tadi kita mau mengcombine histogram dan KDE ya, menggunakan displot di sns.displot data kan tadi ya, data, kemudian ini x, kemudian displot ini, coba jalan. Display. Sekarang display itu ganti. Please adapt your account menggunakan pakai display atau display. Oke. Oh, sekarang masih, tapi sebentar lagi akan hilang nih. Akan di remove display. Oke. Nah, jadi begini. Nah, kalau dikombinasiin antara density dengan histogram yang tadi itu. Nah, ya. Apa fungsinya? Nah, itu dia. Nah, apa fungsinya? Ya, penting sekarang keluar dulu. Nah, kemudian nanti biar bahas satu persatu. Jika if we pass the full two-dimension data set to KDPOL, we will get a two-dimensional visualization of data. Jadi kalau kita mempas gitu ya, pas itu melewatkan data set to full to, ini agak sulit mengartikannya. Jadi ini full two dimensional data set ke KDPLOT, maka kita akan mendapatkan visualisasi data dalam bentuk dua dimensi. Misalkan sns.kdplot data. Nah, itu dia. Oh, ini begini. Sebentar. KDplot tadi kan begitu ya. Ada lagi. KDplot data. Itu tadi kan sudah ya. Nah, saya salah kayak codingnya. Ini ini KDplot kalau filter gini ya. Ini sebenarnya keluarnya nggak boleh begini nih. Kok sekarang gini ya? Oke. XY. Lah. Sekarang kalau kita coba yang begini lagi. Kalau diganti jadi SNS, coba aja. Join plot. Sadar nggak? Sadar join plot. Kemudian parametersnya X, Y gitu. Kemudian kalau gini aja apa ceritanya? Oke. Ya. Kemudian data, kalau gini masih nggak mau. Kemudian begini.
Kalau ini diganti nggak mau berarti nanti tukernya begini. With sns dot x style white. Oh, ini salah. SNS join plot. Oh, oke. Oh, kok nggak mau join plot. Text from 0 to 1 position argument, but 3 position argument on the argument were given. Oh. Wah, kalau itu nggak jalan lagi, banyak dong yang nggak mau. Kalau masalahnya di join plot itu. Kok berarti? Oke, sebentar. Kita ulang. With SNSX style, kemudian SNS dot join. Itu kan ya. Mau dia begini. Iya, pakai data tapi begini. Wah, yang harapannya nggak begini sih keluarnya. Wah, ini kayak scatter plot jadinya. Kemudian sebentar. Tapi kalau ini diubah dalam bentuk begini, kain ada nggak kain masih? Oh, kain masih. Ini kain itu isinya apa? Oh, anunya sketcher dia. Makanya kayak sketcher plot. Kain itu defaultnya. Nah, ini gini. Betul, cuman masih tidak bagus. Ini nggak bagus masih itunya tampilannya. Join plotnya. Nah, kemudian kalau begitu ini bisa. Ini bisa begini. Join plot. Join plot data dot kind sama dengan KD. Nah, ini gini. Bentuknya begini. Ya, masuklah. Cuman jadi buruk. Ini begini. Ini ada masuknya kenapa pakai join plot itu untuk apa? Begitu ya. Kemudian kalau ini sekarang kalau kita bentuk dalam X style. Nah, terus nggak mau pakai anu lagi ya. Nggak mau pakai data nan X Y. Nah, itu nggak bisa XY lagi ya. Ini misalkan X gitu. Misalkan di sini Y nggak jalan kayaknya. Kalau ini petiknya gini, kan mau nampilin gini loh, bawahnya X, yang sini ke atasnya Y gitu. Oh, nggak mau. Kalau dibuat begini,
Oke lah, berarti nggak mau. Oke lah, gini aja. Oke, ini berhasil. Cuman XY tadi tuh mau nampilin ke sini X, ke sini Y-nya gitu aja sebenarnya. Oke, bisa gitu ya. Kemudian ada lagi. Pak itu tadi pakai join plot. Kemudian uh, tetap pakai join plot, cuman ini kita ganti jadi hex. Guys, nggak ada sekarang. Nggak ada orang pakai who. Ini kan hex. Oke. Nggak mau. Kita buka isinya sini, di sini tuh apa aja selain sketcher. Udah. Udah, hacknya nggak mau. Kalau jadi hack itu harapannya dia jadi apa namanya, blur. Nah, dia jadi blur. Nah, berarti ada yang lain yang namanya sudah ganti. Hack nggak mau, berarti tadi pakai KDE. KDE. Oke lah. Kemudian ada lagi nih. Misalkan sekarang kita fire plot, melakukan pasangan plot gitu ya. Fire plot. Ketika kita mengeneralize join plot untuk ke dalam suatu dataset yang dimensinya besar, nah kita perlu melakukan fire plot, dan hal ini sangat bermanfaat untuk melakukan yang namanya exploring correlation between multi-dimension data, ya. Melakukan eksplorasi keterkaitan antara data yang multidimensi. Nah, misalkan begini, semoga ini masih, dia itu kan di Pandas ya, Pandasnya sudah saya impor belum? Di Pandas ini ya. Sudah tadi. Sudah. Maka di sini adalah ada iris, gitu. Iris ini kan sudah bawaan. Iris SNS bawaan di WK ya, ada bawaan. Di sini juga ada iris load dataset iris. Ini bukan irisnya Siano, ini iris bunga ini. Bukan irisnya Agent Ali ya. Kemudian iris.hit. Nah, namanya ini di dalam data mining di bukunya siapa itu? Lupa nama bukunya ini. Contohnya tentang bunga iris. Nah, contohnya tentang bunga iris. Jadi data iris ini dipakai di mana-mana. Di R juga dipakai. Nah, ini ada data bunga. Ya, spaleng, spalwidth, petaleng, petalwidth, spesies, sentosa, sentosa. Kalau kita ambil iris S30, apa yang keluar? Sentosa, sentosa, sentosa. Kalau tile, bunga apa aja yang muncul? Ada virginica, ada jenis iris, bunga iris
tadi Sentosa sama ini Virginia, ini head ya. Nah, spal di sini, kemudian visualisasi ini kan multidimensi ini banyak. Nah, ini bisa kita visualisasikan menggunakan hubungan multidimensial atau kalau dalam istilahnya itu multidimensional relationship. Nah, yang mana kita menggunakan function SNS fireplot. SNS.fireplot. SNS fireplot iris hu-nya ada. Hu-nya di sini adalah spesies ya, ambil spesies. Kemudian size-nya anggaplah 2,5. Nah, ini dia. Oh, sudah rename height ya. Size to height. Oh, ganti height. Oke. Okay. Nah, ini dia. Nah, jadi ada 3 spesies ya, Setosa, versicolor, virginica. Nah, ini apa namanya? Ketika kita pasangkan plot-plot dari ketiga jenis itu, jadi akan terlihat. Nah, apa fungsi dalam visualisasi datanya? Nah, itu yang perlu kita eksplorasi. Ini untuk apa? Ini untuk apa? Itu yang perlu kita eksplorasi. Kalau saya sekarang munculin dulu, pakainya ini dulu, gitu ya. Oke. Suara saya masih terdengar dengan jelas? Masih, Pak. Pak. Oke. Sudah berapa orang sekarang? 60. Laku jualan saya hari ini ya. Kemudian berikutnya pakai namanya vested histogram. Apa sih? Nah, itu kan ya. Apa sih itu? Gitu ya. Jadi apa namanya? Terkadang vested histogram. Nah, apa namanya? Vested histogram. Vested itu kan wajah. Kalau diartikan jadi segi ya. Nah, vested histogram. Nah, terkadang begini. Terkadang cara yang terbaik untuk melihat data adalah ini apa kok muncul aktif ini? Menurut tadi. Terkadang cara terbaik untuk melihat data adalah melalui subset histogram atau histogram subset gitu ya. Histogram of subset. Nah, di dalam hal ini, di dalam Seaborn itu punya function namanya phase grid. Jadi Seaborn phase grid ini akan membuat menjadi sederhana. Kemudian kita akan bisa melihat beberapa data yang ditampilkan itu apa kalau misalkan datanya gini lah. Ini kayaknya lebih enaknya gini. Misalkan saya punya di sini ada dataset yang sudah termuat, itu salah satunya tips. Tips ini apa namanya, jumlah tips yang diterima staff restoran ya dari berbagai indikator data. Tips sama dengan sns.load dataset, kemudian tips gitu, kemudian tips.head. Nah, ini dia total bill,
Nah, kalau si ada perempuan, total billnya 16,99, tipnya 1,01. Kemudian ada yang male, tipsnya 3,50, total billnya itu 21,01. Itu ini data tips ini sudah bawaan di dalam data frame-nya Pandas ya. Aduh. Oke, kemudian mau diapain nih Pak sekarang? Nah, ini kita mau lihat face apa namanya? Face histogram tadi. Jadi setelah ini kita tambahin lagi code-nya. Ada tips gitu. Ambil di dalamnya kan ada apa? Tips pitch gitu sama dengan 100 ya, 100 dikali tips dibagi tips tip aja, ada tip, kemudian dibagi tips total bill itu. Kemudian ada bit dot page. Nah, ini page grid. Oke, kemudian dia butuh parameter apa aja? Data berarti tips ya, tips. Kemudian butuh ada row. Oke, row-nya kita pilih row yang mana, laki-laki perempuan kan tadi ya, seks ini row-nya ya, kolomnya situ, kemudian kolomnya waktu, time, waktu lah. Kemudian lagi yang ada di sini margin title, ada margin title terus sama dengan kondisi deh ya, true berarti. Nah, kemudian grid apa yang ada, map ada. Oke, kemudian plt.histogram koma tadi itu tip pitch, ini tip percentage, percentage pitch PCT. PCT itu kan percentage. Nah, kita buat. Kemudian setelah percentage masih ada bins. Ini bisa kita kasih np.linspace 0,40,15 merah. Errornya di mana? Oh, sekarang kayaknya sudah banyak ganti dia. Error times. Error times. Gini aja berarti time aja. Nah, time. Oh, time. Nah, gini dia. Nih, dia percentage. Kalau berdasarkan waktu, nih berdasarkan waktu berapa pas waktunya makan siang, pas makan malam, pas lagi nih. Ini komisinya ya. Ini waktu, ini berdasarkan waktu ini adalah tip percentage-nya.
Jadi kalau di mana di malam ya, tapi kurang lebih, tapi yang di malam lah yang agak lebih banyak presented tipsnya begitu. Kemudian eh, kemudian masih ada namanya tadi kan pair plot, terus ada namanya yang barusan adalah pair plot, kemudian join plot, kemudian ada eh, grid ini ya, grid phase histogram. Nah, phase histogram. Kemudian ada namanya lagi di sini adalah faktor plot. Faktor plot. Nah, faktor plot ini akan bermanfaat untuk apa namanya kind of visualization ya, memperbaiki kind of visualization. Oke, kita langsung aja di sini with sns.x style, kemudian style itu sama dengan text misalkan text ya. Kemudian G sama dengan SNS. Jam berapa mau beli bukaan? Kalau yang kos banyak yang kos nggak? Kalau siapa kan nggak? Kamu kan nggak kan ya Yanda ya? Mana Pak Ketuanya? Tidak, Pak. Oke, ini temannya banyak yang di Mendalo. Lumayan sih, Pak, harusnya kayaknya. Nah, oke, nggak apa-apa lah ya sampai setengah 6 baru keluar ya. Tapi ya macet. Jalanan itu dari apa kemarin baru keluar gitu, saya baru keluar dari rumah, keluar ke rumah terus sampai pom bensin yang depan mana? Apa sana itu namanya? Mendalo Mas, terus pulang ke rumah itu setengah jam. Lama kan ya? Keluar jam 6 kurang, pulangnya sudah azan. Nah, nggak apa-apa, kita setengah 6 lewat lah, lewat sejam. Data sama dengan tips itu kainnya POC. Kainnya semoga masih ada. POC. Kemudian g.set ada nih get axis style. Oh, tapi di sini ada setnya. Nah, gitu. Kemudian day, kemudian di sini adalah tadi itu di atas total bill ya, merah. Oh iya, merah dia. Total bill. Module 7 has no factor plot. Kan sudah masih ada faktor plot. Sudah nggak ada lagi. Modul sudah has no, sudah tidak memiliki atribut factor plot. Waduh. Jadi penggantinya apa ya? Jadi nanti bentuknya itu box plot begitu. Kayak yang apa namanya plot untuk gambarnya seperti pompa itu. Nah, karena nggak ada lagi modul Seaborn ya. Has no attribute factor plot. Oh, oke. Oke, ya sudah. Nggak apa-apa. Kemudian saya coba. Ya udah kalau nggak ada lagi kan ya. Kemudian gini. Masih ada, saya masih punya. Kalau di Seaborn, kita nih explore Seaborn ya. Saya ulang lah, import Seaborn SNS. Kemudian ini dia mendefault temanya. Apply default tema, dia nge-apply default temanya bisa pakai ini sns.set theme gitu ya.
kemudian kita load tadi sudah ya, tips, saya ulangi lagi lah. tips sama dengan SNS load set tips, kemudian saya buat visualization nss.rel. Ada nggak rel masih? Jadi saya buat apa nggak ada juga. Oh, ada rel plot masih ada. Rel plot. Di sini data sama dengan tips gitu. X sama dengan, tetap pakai yang tadi itu, total fill. Kemudian Y sama dengan tip. Kemudian column time. Kemudian sama dengan tadi itu ada smoker. Kemudian style sama dengan smoker. Kemudian size nggak ada lagi ya. Coba aja size. Tadi size nggak ada. Saya paksa, nanti kan dia yang ngasih tahu. Jalan ya. Ini dia. Oke, lunch, dinner. Nah, ini total bayarnya, ini smoker atau tidak, rokok atau enggak gitu ya, ngasih bill gitu. Nah, itu ya. Kemudian sudah lah ya, smoker sudah. Kemudian saya punya lagi begini. Si bon. Kemudian load. Nih tadi kan pakai tips, sekarang saya pakai dot sama dengan sns.load dataset. Itu namanya dot. Titik. Dot. Kemudian sns.trail plot ada tadi kan. Rel plot. Kemudian di sini adalah data sama dengan dot. Kemudian kind sama dengan line, pakai garis saja. Kemudian call ada callnya pakai alat. Kemudian who-nya kita ambil yang masih di choices. Ini kan dot hit. Dulu. Nah, ini align, column align, who choice itu. Kemudian space pacet. Space-nya S sama dengan ambil dictionary-nya yang ada di X sama dengan force. Semoga ini masih bisa. 3, nah, saya khawatirnya memang di situ. Send with wait from who?
line kurang nggak ya? Call a line who choice. Kalau saya tambah di sini size ya kan, size-nya sama dengan coherence kemudian stylenya di choice itu, kemudian koma lagi, coba jalan tetap ya di who kenanya. Who size and style, who size and style. Sini ini ada X sama dengan time, Y sama dengan piring rate. Nah, piring rate. Choice. Nah, mau dia kurang XY dan XY-nya kurang. Nah, begini dia. Nah, ini align dot, nah di sini. Terus ngapain nih fungsinya? Nah, bisa aja untuk memvisualisasikan hasil prediksi misalkan. Nah, ini ada tren. Nah, ini fungsi untuk mengkombinasi multidimensional masuk. Ya. Nah, ini ada dot yang tidak putus-putus, tapi nanti pada suatu titik ketika untuk yang prediksinya jadi yang putus-putus. Nah, gitu. Nah. Oke. Kemudian false. Kemudian ini untuk statistical grafik ya. Kemudian kalau statistical estimation ini often itu sering kita interest dengan yang namanya nilai rata-rata suatu variabel dengan bermacam-macam variabel. Nah, many Seaborn function ya, banyak fungsi dari Seaborn yang akan mengautomatically dari statistical estimation ini ketika membutuhkan suatu jawaban. Agak apa namanya, agak rumit dikit ya penjelasannya. Nah, tapi kalau digambarkan itu jadi begini. Kayaknya tadi saya sudah ada Femery ini. Nah, tulis saja bawah. Femery itu sama dengan sns.load dataset. Itu hit. Kemudian ya, kemudian saya buat begini, sns.rel plot. Data sama dengan fMRI. Kemudian kind sama dengan masih lah, kainnya itu pakai line aja. Kemudian X sama dengan time point, kita dasarkan pada time point. Y-nya didasarkan pada signal. Nah, gitu. Kemudian berdasarkan column-nya itu berdasarkan column region.
gitu. Who-nya adalah event, kemudian style-nya juga event. Ini semuanya dari panggilan dari tabel itu ya. Hmm. Coba. Mau nggak? Oh, apa yang kena? Expected style, event style, event. Rel plot, data ambil average, kainnya line, x-nya time point, y-nya signal, call-nya region, who-nya event, style juga event. Rel plot, betul kan ya? Rel plot, oke. Data fMRI, kind line, x time point ada, time point x-nya, time point ada, nggak pakai s. Signal, y-nya adalah signal, call-nya adalah region, event-nya ya event, style ya event. Tapi kok error? Datanya apa? Oh, kosong. Dia sudah buat itu mapnya, cuman nggak terisi. Got unexpected. Oh, argumen style. Oh, salah tulis. Salah tulis. Nah, gitu style. Salah. Iya, betul ya, style. Salah tulis dia. Nah, baru bisa. Oke, gini dia. Nah, regionnya parietal, regionnya frontal, eventnya stem sama chu. Nah, gitu. Kemudian ada satu lagi, kita pakai yang namanya apa namanya begini. Ada penjelasannya dikit. Saat ini membuat estimasi ya, dalam statistik betul ini. Ini dalam statistik betul. Jadi baca data statistikal. Salah satunya adalah statistical estimation. Di dalam ketika statistical value estimate, ketika nilai statistik itu diestimasi, maka Sibon akan menggunakan semacam bootstrapping untuk menghitung confidence interval kepercayaan, dan menggambarkan error barnya. Berarti apa namanya, menggambarkan line kesalahannya, error bar yang mewakili ketidakpastian daripada estimasi. Nah, kemudian estimasi statistical estimation ini pada Sibon dia itu lebih daripada statistical descriptive. Misalkan bisa jadi untuk meningkatkan scatter plot, ya, enhance, dalam bahasa aslinya itu to enhance scatter plot, yang mana model yang digunakan adalah regresi linear, sehingga dia menggunakan LM plot. Nah, gitu, LM plot. Jadi di sini sns.lm plot ada masih? Ada LM plot linear ya. Kemudian data sama dengan tips, sama X sama dengan
total bill gitu. Kemudian Y sama dengan tip. Kemudian call-nya pakai apa tadi? Time. Kemudian who-nya pakai yang smoker. Yang pakai tip nih ya, Mas, pakai tip. Saya buat di sininya gini. Bisa nggak di jalan dua? Apa namanya? Tips hit. Nah begini ya. Jadi persebaran pembayarannya ini scatter plotnya ya. Nah kan makin terlihat gitu ketika kita ambil linear regression. Nah, oke. Kemudian itu dari statistical estimation. Sekarang tadi sudah ya. Tadi itu sudah kita pakai SNS displot. Tetapi ada yang menarik. Saya punya data gini aja. Tadi kita punya SNS displot ya. Displot apa namanya? Data sama dengan tips. Kemudian X itu sama dengan total bill. Kemudian Y sama dengan plot kan cuma satu, Y-nya nanti lupa saya. Kemudian di sini adalah mengambil kolom apa yang mau ditampilin, yaitu time, kemudian KDE-nya true tadi kan ya. Apa yang terjadi? Nah, ini dia. Menarik nih. Nah, ini gini. Histogramnya sudah muncul, terus ya. Jadi ketika kita melakukan analisis statistikal itu kita membutuhkan pengetahuan tentang distribusi dari variabel yang ada di dalam dataset kita. Jadi penting tadi yang bilang tadi goalnya. Pada Seaborn function yaitu displot ini akan mendukung dari beberapa pendekatan untuk melakukan distribusi dari visualisasi itu. Nah, termasuk yang klasik ini kan termasuk histogram yang klasik. Sekarang ini kita ubah. Si Seaborn juga mencoba untuk membuat apa namanya promote teknik agar menjadi lebih powerful. Nah, contohnya begini. SNS.displot itu data sama dengan tips, kemudian kind ini adalah sembarang lah itu sama dengan kemudian root sama dengan time. Bukan time dan ini kondisi true. Nah, apa kejadiannya? Wow. Nah, gini. Oke, semuanya punya makna. Nanti maknanya. Nah, tapi Anda punya PR nih. Tiba-tiba saya minta cari maknanya. Apa sih maknanya gitu ya? Nah, kemudian untuk kategorikal, kita punya lagi nih. Kategorikal plot berarti pakai cat plot. Nah, sns.cat plot. Nah, oke, data sama dengan tips. Ini nggak ada suaranya, sudah mulai berkurang orangnya, pada videonya dimatiin, masih di tempat atau sudah cari buku, sudah mulai bantu ibunya untuk nyiapin bukuan ini.
atau yang Masih di tempat, Pak. oh, Di masih tempat, Pak. Oke. Atau apa sudah pada mandi terus mau berangkat cari bukuan? Masih di tempat lah ya. Kain bentar, ini saya pakai tips.hit. Oke. Kain swap. Kemudian X-nya pakai D. Nah, X-nya pakai D. Kemudian Y-nya pakai bill. Pakai total bill. Kemudian who-nya smoker. Oke, nah gini dia keluar. Nah, per hari, hanya ambilnya per days. Apa sih kejadian yang hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ternyata free day banyak yang merokok ya. Nah, yang ngasih. Nah, mungkin karena kemudian hari Kamis, hari Sunday banyak yang ke situ liburan ya, jadi ngasih tipsnya banyak yang tidak smoker. Kemudian ada lagi yang bagus, alternatifnya kita pakai tadi. Nah, ini saya coba lagi nih. Pakai cara lain ya. Tapi menggunakan KDE tadi kan biasa gitu ya. Ini pakai, ya saya menggunakan kernel density estimation-nya dengan cara lain. Nah, ini sns.getplot. Saya copy lah, biar cepat. Kainnya nggak suam, tapi pakai violin, terus who smoker, terus di sini tambah splitnya true. Nah, jadi begini dia. Nah, jadi bagus ya. Nah, lihat itu. Itu punya makna ini. Kemudian ada lagi. Kalau seandainya saya pakai begini. Tips terus. Wah. Kainnya bukan swam, bukan violin, tapi bar. Kemudian ini ya. Nih pakai kategori plot. Nah, jadi begini. Nah, ya. Tinggal nanti dikasih angka berapa nih. Kemudian kalau kita mau multi ya. Nah, ini tadi multidimensional. Saya ulangi lagi lah, cobalah. Harusnya bisa pakai join plot tadi itu. Tapi pakai data yang lain. Penguin sama dengan SNS plot dataset. Kalau sudah 1740 diingatin ya. Harus ditutup. Kemudian di sini SNS. Saya masih penasaran dengan join plot. Data penguin X sama dengan, nah tunggu dulu. Ngomong-ngomong ini kita keluarin dulu dia. Penguin dot hit. Oke, biar saya ini apa aja anunya kolomnya. Saya dengan X nya berarti pakai
flipper length. Flipper length mm. Kemudian y-nya sama dengan fill depth y. Oh kok y lagi. Nah y berarti di ini who sama dengan ada spesies ada. Nah, tadi itu bagus jadinya, harus begini tadi. Oke, nah ketemu dia. Ada ini. Tapi tadi di dalamnya adalah pakai anu ya, plotnya gabung. Oke. Nah ini jadi spesies penguin itu ada adeli, ada chinstrap, ada gento. Dia persebarannya. Kemudian nah ini kalau ini di pair plot. Nah ini ulang yang di atas, tapi jadi warnanya bagus. Dan ini pair plot gitu ya. Oh, data. Spesies. Oh, diganti who ya. Nah, jadi bagus, lebih bagus daripada yang tadi kan ya. Nah, itu. Nah, bentuknya begitu. Penggunaannya apa? Penggunaan itu kita PR kita selanjutnya. Ini di kapan akan digunakan bentuk seperti ini? Itu PR selanjutnya. Kemudian yang berikutnya saya pakai PireGate tapi jadi agak bagus lah. Misalnya pakai tetap penguin aja. G sama dengan sns.pire. Pire-nya PireGate ini. PireGate ada kan masih ya? Ada PireGate. Aduh sorry. PireGate sama dengan penguin. Penguin. Kemudian punya pakai spesies saja. Kemudian cornernya sama dengan true itu ya. Kemudian di map lower, nah ini ada yang baru, map lower, kemudian sns baru masuk KD plotnya, KD plot koma who sama dengan who-nya diambil yang none. Kemudian ambil levels sama dengan 5, color sama dengan coba titik, terus di map lagi. Ini nggak akan diplot tapi jadi sketcher plot. Kemudian sketcher plot, terus di sini marker plus, kemudian di map nggak ada di map 3. Oh ini salah. Di map 3, kemudian sini adalah sns.hisplot koma elemen tab gitu.
kemudian line width-nya sama dengan 0, KDE true. Kemudian get.add legend from frame frame on sama dengan true. Frame on, kemudian g legend set set bb box to ada legend set. Waduh, legend.set ada, coba paksa lo. Ini 061, oh jalanin. Ya yakin line white-nya enggak. Oh, tapi keluar dia. Nah, tapi line white-nya enggak ada. Yang untuk si ininya keluar, tapi line white-nya enggak keluar. Unmasked keyword line. Oke. Gitu aja. Terus ini aja. Oke, jadi cantik ya, bagus dia. Nah, ini. Kenapa ya, dah? Sudah sesuai instruksi, sudah lewat, Pak. Oh, oke. Ya. Oke lah. Baik. Anda menyimak saya melakukan apapun, ya itulah kalau nggak di kelas. Kalau di kelas kan saya bisa tampilin terus Anda mencoba, ini nggak ada. Ya udah, ini saya share. Setelah ini ya malam lah ya, malam saya save otomatis ya, akan saya share ke e-learning dengan materinya dan beberapa tulisan lah ya, presentasi yang ataupun dari referensi dari yang lain gitu. Oke, demikian saja. Terima kasih atas perhatian para mahasiswa.